Jadi ibarat roda berputar di jalan yang halus, itu kadang posisi kita di bawah, kadang kejeglem, jadi makin ke bawah. Jadi tolong ya Anda ya. Tolong lo semua ya. Jadi Lo yang pada kenapa ada yang marah-marah? Tahu aja. Mas. Kudu tanganku ngene ketok, tanganku dikira hook. Mantap. Ngopi gua Mas. Wih, Isman. bosku. Isman. Wih, nonton Panji. Iya, loro telu sih. Mantap. Oh, di basket tadi. Bapak baru. Wejian. Selamanya Mas On. Mantap. Halo Mas Wip, tadi belum gini. Diguyur ini. Enggak kayak akuarium dong. Ngontan harus tos dulu. Beren ketok tanganku. Wejian, mantap. Aduh sorry bro, maaf. Saya pakai sepatu. Aduh, maafkan saya. Saya tidak tahu pantasan menang KB ya semi. Ternyata Beber Story menyediakan nomor 1 kenyamanan untuk pelanggan. Produksi minuman khas Beber Story yaitu Aqua Glass. Ya, ini. Kita review Aqua Glass ya. Wah, ini khas cuma ada di Beber Story cabang kelima belakang BI. Tempat lain nggak ada, mana ada tempat lain. Wah, apalagi udah Maret. Hanya oh iya belakang kerjaan. Maaf. Disuruh review tempat atas. Emang ada apa ini? Ya ini kamarnya estetik. Bro, kenapa dikunci, Bro? Oh iya, ada tempat atasnya, Bro. Jangan. Masa suruh naik? Nih. Wah, Anda membahayakan keselamatan saya ini. Kenapa LGBT, Pak? Ya Allah. Gimana? Ini kan kita nggak kelihatan ya? Hah? Udah. Ini dipilih Giba bola, wayo. Kok giba bola, Pak? Caranya beda, Pak. Ini caranya pram time. Bumpernya itu memang gitu ya? Ya, beda channel. Ini channel apa? Ini channel pram time membahas tentang bisnis, Pak. Oh, gitu. Serius dikit. Oke, siap. Tapi sambil milin puting boleh kan? Tidak dong, harusnya dibuka dulu. Oh iya. Sensor Pengen nyosor. Aduh. Ya teman-teman, kali ini saya saya menyatroni Mas Diko Harnawan. Panggilannya? Panggilnya itu. Suka dipanggil apa, Mas? Diko aja. Diko, Mas Diko. Ini umur 35. Bukan oh, dong. jangan sampai 47. Ini pemilik owner dari Beber Story. Iya. IG-nya Mas biar dipromosikan. IG-nya itu kita udah dari 5 tahun lalu, dari 2016. IG-nya tuh Arfa Barber. Arfa dong. Tidak. Mana klinis? Bukan. Apalagi ya? Enggak dong. IG-nya barberstory.id. Nih di sini, tulisannya di sini. Beber Story. Story. Di sini loh, ini loh. Ya nanti tulis semua lah, mukanya ketutupan enggak Bapak. Ya Oke. Yang pertama selamat dulu Mas Diko Terima kasih. atas bertambahnya dan suburnya grade kelima Beber Story. Makasih Mas Pram. Iya. Kapital. Iya. Kok kapital? Oh salah ya. Itu kan punya Adi. Oh iya. Jangan kayak Wani Klimis ya, sebelum corona 16 grade, setelah corona 6. Di mana-mana grade itu bertumbuh, ini menyusut kan. Kayaknya kena fluktuasi ekonomi. Nah, ini penasaran saya adalah kok bisa di masa pandemi ini Beber Story itu nambah grade, Mas? Bahkan dengan konsep yang lebih matang dan berbeda. Pertanyaannya kenapa enggak? Kenapa? Oh, malah tanya balik. Iya, kenapa saya yang jadi beban Jadi ya? kan daripada Ya, tanya kita yang jawab, ya. pusing sama pandeminya, kan lebih baik fokus buat berkarya, betul nggak sih? Betul. Kan berkarya itu kan boleh kapan aja kan, di situasi senang maupun susah gitu kan. Betul. Berarti Nah itu semangatnya itu salah satunya itu. yakin Masnya dengan buka di masa pandemi ini bisa bertumbuh untuk tim BS sendiri. Ya tentunya harus ini dulu ya, dilihat
situasinya. Kita mau buka tuh juga harus lebih berhati-hati kan, perlu perhitungan yang lebih ekstra juga, betul. ya kan. Surveinya juga harus lebih mati-matian lah ya. Beda sama soalnya situasinya dibanding dulu. Gitu. Karena kenapa saya tanya begitu? Karena berdasarkan analisis kilat saya, selama pandemi apapun usahanya, kalau memang dia berani buka, hanya ada dua kemungkinan. Apa tuh? Kalau berhasil dia akan benar-benar melejit, tapi kalau gagal akan zonk atau hancur. Tapi nggak ada tengah-tengah. Kalau di masa pandemi, makanya, ada cabang kelima nih, ya. Makanya saya penasaran dan kesini. Nah, ternyata serius ya, aku pikir tadi ada dar-der-dornya gitu. Oh tidak ada, belum ada. Okay. Bikin materi susah pak, ada tidak. Sini, teman kita inframe. Oh boleh. Sini Kita panggil. Inframe bentar. Ini kayak manggil bapak ya. Bapak ayo masuk sini. Nih kawan, kenalan dulu. Barbershop juga. Barbershopnya apa mas? Need Barbershop. Di mana itu? Di Hasanuddin. Oh, Hasanuddin. Mau follow IG di mana mas? Di sini ya. Di mana? Di sini di mana? Nanti kita promokan loh. Di sini. Namanya apa? Neat. Di sini ya teman-teman. Di pas mata ini ya. Di sini. Sekalian aja ditutupin, saya keluar. Ya, ini Mas Wibi juga owner dari Need Barbershop sudah dari 2015 luar biasa. Gerai bertambah baru satu. Masih cabangnya baru satu. Totalnya dari dua. Ya. Mas Wibi 2015 dari dari satu barbershop jadi 2. Mas Diko dari Barber Story 1 di Kedong Pane Pusat. Iya, jadi 5. Iya. 2004 dari 2016. Insyaallah 6. Dari 2016 ya? Iya. 2021 ini buka yang kelima, 2021 pas video ini tag. Tapi insyaallah bentar lagi 6. Amin. Jangan kayak Wani Klimis 2014. Sampai sebelum corona 16 gerai. Sekarang jangan tanya setelah corona. Masih corona. Jadi 6. Iya. Dioper kayaknya. Lah kalau setelah corona berarti? Kalau setelah corona? Ya minimal 1 aman. Makanya saya buka sendiri di rumah itu. Kita kan nggak pernah tahu, Pak. 24 jam lagi. Iya, 24 jam lagi. Indomaret kalah itu. Jarang ada barber 24 jam. Ya, hanya di Wani Klimis. Hanya di Wani Klimis. Saya yakin itu cuma ada di Wani Klimis. Di Indonesia pun juga Wani Klimis banyak. Enggak ada yang lain. Benar. Ya karena di rumah sendiri. Cuma di ini aja, di packaging booking aja. Padahal ya enggak booking ya untung-untungan sih, tinggal datang aja juga ketemu Emang saya. prakteknya yang potong jam 5 pagi ada? Ada semua mas. Jadi ceritanya kenapa kok 24 jam? Karena pernah terjadi semuanya di jam-jam itu, baik yang datang ke rumah maupun booking setengah 3 pagi juga ada. Dulu Mas Wahid pernah booking Mas Pram juga. Oh iya. Dan saya tahu dia YouTuber setelah pulang ke rumah. Maaf ya teman saya ini agak gop. Ini Mas Wibi ini salah satu yang bilang ke saya, "Wah, Mas, Wani Klimis keren banget, udah branding sama Mas Wahid." Hah, Mas kenal Mas Wahid, Mas? Teman saya juga ada loh. Mas Wahid, kalau Anda melihat atau menonton video ini, tolong ya dipertimbangkan. Enggak. Potongnya di Barber Story atau di Need Barbershop saja ya. Boleh enggak apa-apa Mas, kebetulan ya Wani Klimis udah persiapan kukut lah. Jangan. Masih bisa order pagi lah. Aman. Diobral berapa sekarang? Oh, enggak dobral. Kayaknya belum lah. Sudah laku semua Mas, karena jual bukit sekarang udah 1. Yang di Buken itu saya oper gitu. Oh, siap. Oke. Terus lanjut apa deh tadi ngomong apa? Oh iya. Lupa kan Anda. Iya benar. Jadi gini Mas, mungkin tips dan triknya buat ya minimal sesama kita pengusaha barbershop atau teman-teman yang ingin membuka barbershop di masa pandemi sekarang itu tips and triknya apa Mas? Kalau memang ada yang boleh di-share monggo, kalau rahasia perusahaan juga enggak apa-apa. Yang penting tips and trik singkat aja lah Mas ya. Kalau tips mungkin nggak ada, tapi lebih kepada trik ya, dalam arti kayak misalkan kita mau bikin barbershop, sebenarnya semuanya sama aja dari A sampai Z-nya. Cuman bedanya perlu lebih teliti 2 kali 3 kali daripada sebelumnya sih. Itu aja sih. Kalau misalkan dulu misalkan mau bikinnya di tempat A, B gitu kan, saya mikirnya tuh top to bottom gitu. Nah sekarang coba dibalik gitu loh, bottom to top, gitu. Dari sudut pandang yang berbeda juga berarti ya. Nah ini tapi mungkin Mas Bibi juga mungkin ada. Boleh Mas Bibi, mungkin punya tips lain. Kan selain bertumbuh kan kita yang paling penting sebenarnya bertahan ya. Iya itu lebih sulit itu. Iya, gitu kan. Menyerang kan dari bertahan dulu. Betul. Ini Wani Klimis dari 16 jadi 6 tuh bertahannya luar biasa. Iya, luar biasa, sangat. Saking bertahannya itu nggak ada yang promosi keluar. Kita fokus, kita bertahan pakai apa ini ya.
Jadi karena kalau Anik Limis ini kendalanya 80% adalah pelanggan kita itu anak sekolah, anak kuliah. Pandemi kan daring, jadi Iya, mereka benar. gondrongin rambut. Ini kesempatan yang pas untuk gondrong gitu. Iya, betul. Itu analisis dari tim Anik Limis. Apakah sama dengan Barber Story dengan Nick? Kendalanya yang soal itu sama nggak sih? Kalau di 80% kalau Anik Limis jelas anak sekolah sama anak kuliah. kebetulan kita kalau pelanggannya dari ini sih hampir merata sih. Oh, Sekolah rata ya. memang pengaruh sih memang. Karena benar. dekat pemukiman. Dekat pemukiman, betul. Memang segmen lokasi juga menentukan Iya, betul. berkembangnya si barbershop itu. Kita kalau saya dari cabang yang sudah ada itu ya nggak semuanya mulus juga sih, Iya, enggak gitu. benar. Memang ada dampak yang nyata karena pandemi itu ada. Pasti Betul, ya, karena pasti dampak ya. karena marketnya yang anak muda biasanya dia harus potong rapi, sekarang malah digondrongin. Trennya berubah lah. Betul. Itu kayak Wanik Limis banget tuh. Jadi ibarat roda berputar di jalan yang halus, Iya. itu kadang posisi kita di bawah, kadang kecegelem jadi makin ke bawah. Jadi tolong ya Anda ya. Tolong Jadi nggak ada lo jalan. semua ya. Jadi Lo yang pada kenapa ada yang Enggak, marah-marah? kan harus ini kan harus Bukan dikasih acaranya tahu. Coki Muslim dong, kenapa ada marah-marah? Enggak. Bukan acaranya Muslim. Tot, tapi lu yang nggak potong ya, harusnya lu Kenapa jadi kayak potong. gini? Kenapa mengancam? Jangan begitu dong. Oh salah ya. Anjing potong anjing. Enggak gitu juga, Bro. Jadi gini, saya sebagai pengusaha Wanik Limis dulunya itu buka Wanik Limis jebret awal itu pokoknya saya sudah mempersiapkan A sampai Z, resiko terbaik sampai terburuk. Kesalahan saya adalah resiko terburuk saya adalah kalau barber saya benar-benar mati karena sepi, Ya. saya harus apa? Saya udah punya banyak strategi. Iya. Dan saya tidak kepikiran ternyata ada yang lebih parah yaitu corona, Force yang major, mana ya. dia tidak hanya membuat sepi tapi membuat mati Iya. industri barber yang kita gadang-gadang industri yang kekal abadi. Iya. Walaupun orang pasti potong tapi mempengaruhi ternyata. Yang kedua, ketika saya berpikir barbershop mati, aku masih bisa usaha lain. Masalahnya sekarang itu usaha lain juga sama, resikonya itu sama tingginya. Nah, untuk Barber Story dan Nick Barber gimana pendapatnya? Soal itu tadi. Apa ya tadi? Saya kan sudah mempersiapkan itu tuh, Pak. Mungkin Iya. kalau dari ini sih yang selama pandemi sih saya terus berusaha konsisten aja sih, maksudnya Masukkan kenapa? Masuk. Iya, Maksudnya, konsisten penting. Konsisten aja kita tetap kebetulan juga cabang masih 2. Ya udah kita buka aja, pokoknya buka aja udah. Iya. Sama protokolnya kita tingkatkan kayak gitu aja sih, protokol kesehatannya. Membikin si pelanggan semakin nyaman. Jangan-jangan di Wanik Limis itu sepi malah bukan karena corona tapi karena protokolnya. Karena yang datang saya wajibkan screeningnya untuk antigen banyak. dulu. Oh, siap. Jadi pas mau potong sudah swab belum? Swab dulu. Oke, siap. Itu Bawanya kalau cuma istimewa. 20.000 malah swab 50.000 nggak jadi potong dia. Istimewa. Sudah 10 kok sudah. Jangan-jangan itu yang bikin sepi ya? Aduh, salah saya ternyata. Mohon maaf kameranya di sebelah sini Mas. Lihatnya nggak ke situ. Oh, ini gimmick. Oh iya iya. Memang juling mata saya kayaknya. Oh iya, namanya di sini kenapa saya lihat sini? Kalang ini, Bro. Ini dia nggak tahu tuh di sini ada tengah-tengah ini nggak tahu tuh. Ada gangguan. Ini lah. ada tengah-tengah ini kan kita ya namanya fasilitasnya komplit lah ya. Jadi di sini tuh sangat komplit. sangat. tripodnya pakai ini Makasih ya, rak. makasih ya. Numpang lebat ya. Makasih banget. Sudah numpang ngata-ngata itu. Gimana lanjut? Ya itulah Ya, pokoknya sih, Barber konsisten. Konsisten. Konsisten ya. Kuncinya itu, konsisten. Ya kayak apa ya? Jadi kalau ya seperti motivasi orang bisnis pada umumnya ya. Kayak bisnis itu kan harus apa namanya? Action segala macam. Nah, iya betul. Kalau di dulu mungkin iya action ya, tapi kalau di sekarang tuh setelah kita mau action ya itu konsisten itu paling yang penting kalau situasi kayak gini. Tur ini Jawa banget tuh ya. Tur nganu kan apa ada nganu. jadi kalau saya ngeblank sih. Iya. Ngomong apa tadi? Kenapa kamu bilang kan bukan stand up, Pak? Aduh. Konsistensi. Iya, kalau Selain konsisten konsistensi apa sih paling itu tipsnya? Itu Iya, berlaku iya. untuk orang yang mau buka baru barbershop konsistensi itu. Kira-kira loh. Iya. Dalam hal kalau iya hal apa konsistensinya kan baru kan. Berlaku enggak? Siapa tahu nih ada yang mau buka tapi takut maju dulu. harusnya berlaku ya, cuman untuk dijabarkan apa gitu mungkin saya belum menemukan sekarang sih kayak konsistensi. Artinya pengusaha pemula kan ya, baru ya, start baru awal ya.
Ya itu tadi, pokoknya kalau masukan saya yang paling penting itu surveinya sekali 2 kali lebih banyak lagi. betul. Paling penting sih. Terus Survei lokasi ya? iya, survei lokasi kan yang mau bikin kan ya. Iya, betul. Terus habis itu perhitungan tuh kalau bisa Iya, antara misalkan sama normalnya kan bikin barbershop itu misalkan yang barbershop premium gitu. Biasanya kan umumnya di atas 100 gitu kan. Cobalah berhitung lagi gitu kan. Apakah perlu bikin yang 100 gitu kan. Sama Investasi investasi kan nggak perlu mahal-mahal kan. Yang penting kan larang kan gitu kan. Oke. Ya kayak nggak beda aja kayak, yo Mas Gung, Mas Wipi ayo tak bayari makan, milih yang mana tinggal hidup. Iya. Ya Yang terserah. penting larang tuh enak Ya, gitu. Maksimal 5.000 pokoknya kan gitu. Kayak gitu ya, kayak gitu contohnya gitu. Oke. Ya, Di itu sini, tipsnya. oke. Terus di Barber Story 5 ini, cabang 5 itu beda nggak sih sama semuanya? Ada perbedaan atau istimewanya nggak yang baru? Kalau secara kita di internnya, maksudnya saya sendiri ya bikin ini Barber Story 5 ini kan kebetulan titiknya tengah kota ya bisa dibilang. Strategis. Ya dekat dengan perkantoran ya. Jadi saya punya cabang 4 tuh cenderung marketnya ke pemukiman. Nah kalau sekarang lebih kepada ya kantor. Ya daerah sini kan nggak ada pemukiman ya. Rata-rata memang orang-orang yang aktivitasnya ke tengah kota gitu kan. Ya pembedanya kalau secara tempat Konsep sama mungkin ya? cuman emang kita ngedrag customernya nanti ngedrag harganya, ngebawa harganya itu memang beda. Harga di sini berapa, Mas? Harga Termahal di sini kah? enggak, kita punya 2 harga sebetulnya. Ada kita tarif reguler sama tarif VIP kan. Cuman memang kalau untuk di cabangnya ini tiap customernya akan di-drag ke arah harga yang VIP-nya. VIP berapa? VIP-nya di kita semua cabang 45.000 sama. 45.000. Untuk tarif reguler kita ada 28 dan 33. Kalau di sini mungkin 33 kalau nggak salah. 33, 28 Saya nggak ada. agak lupa ya. Itu regular tapi konteksnya komplit ya, Mas, sama yang VIP. Atau beda apa sih VIP sama regular? VIP ada bedanya. VIP kalau di sini nanti untuk potongan yang dengan high skill ya, maksudnya yang skill tertentu ya, dengan- itu emang kita nggak rate-nya ngarahkannya ke harga itu, harga tersebut. Jadi maksudnya kalau misalkan ada orang mau potong apa deh yang potongan keseluruhan gitu kan misalkan atau fade gitu kan, itu kan potong yang Ya, oke sekali. Itu VIP. customer Anda jangan meremehkan ya potongan fade ya, itu nggak bisa dilakukan cepet-cepet tuh nggak Betul. bisa ya, tolong ya. Kalau minta cepat kasih door smear ya. Kasih vakum ya. Ya kan kita harus ngedukasi kan dengan cara yang baik gitu. Mikir cocok. Edukasinya Edukasi gimana? ya. Mas mau potong fade tapi cepet, das mulai. Itu bisa lah. Gundul we. Lu gundul ora keren lah, lu keren fade. Lu fade apa? Fade ghosting. Kan gundul. Potongannya sing set lah. Ghosting lah. Siap. Ya itu sih kalau ngedrag harganya di sini memang sedikit berbeda dengan cabang kita yang lainnya. Karena memang di sini agak diberi tajuk berbeda sih. Namanya Barber Story juga, cuman di sini konsepnya agak hair studio. Oh, harus dulu. Betul. Siap, mantap. Mas Bibi Ya, Mas Bibi. ada nambah cabang kapan? Atau mau juga akan Doain aja. Amin. mau di mana? Di dalam Barber Story mungkin? Tidak ya? Aku ada yang Barber di dalam barber. Over kontrak barbershop sih 20 juta di Bugen itu. Itu kalau itu saya itu udah saya tahu. lah. Itu saya udah tahu. Kalau diambil Mas Bibi Kan itu kamu temanku, jadinya kan? bukan barber di sana nanti. Apa, Mas? Jual makanan kucing kalau Mas Bibi buka di sana. Kan tempatnya kecil Pak 2x2. Itu buat motor aja muat 3 doang. Jadi kalau dibanding limit di Bugen itu kalau potong cuma 15.000 tapi berdiri. Kursinya berapa? Jual lecer. Oke. Nah, terus nih ada pertanyaan dari Yanto Black. Oh iya, Ya, dari interaktif ya Kedung ini. Mundu. Iya, jelas dong. Interaktif ya. Kita Dari Kedung Mundu. Iya. iya keren ya. Off air tapi bisa live Ah, gitu. bisa dong, bisa. Ini Yanto Black dari Kedung Mundu. Dia anaknya satu baru sakit ya nih. Oh, iya. Ya nih ngasih foto ini anaknya kena cacar. Anaknya siapa? Black Market atau? Bukan dong. Oh, bukan. Anaknya cowok. Namanya Wawan Supra. Oke. Iya. One soup. Oke. Gimana? Dia bertanya, Hmm. Mas, kalau mau ke Barber Story pas bukaan ada promo nggak, Mas? Saya ada promonya bayar suka-suka atau pay as you wish. Jadi Istimewa. apa namanya? Kalian tinggal datang aja ke sini.
treatmentnya nanti kita kasih full service. Istimewa. Tapi bayarnya pay as you wish, suka-suka. Suka-suka. Tapi ngotak ya, jangan 2.000 perak juga ya. Sering tuh soalnya. Ya nggak bener nggak nih? Ya? Padahal itu rencana saya. Ya. Kenapa Jangan ketahuan? Ya. 1.000 kan boleh kan? Tapi jangan 2.000. Oh, 1.000 boleh. 2.000 Nggak bercanda, jangan kasih 1.000 ya. Tolong ya. Emang ini tayangnya kapan? Kayaknya nggak tayang. Ini cuma buat dokumen pribadi aja. Promonya nanti, promonya sampai kapan Hap? Promo Mohon maaf ya. Tanggal 11. 11, deket-deket mau puasa. Jadi cocok buat orang yang mau Puasa. Biasanya kan mau puasa kita harus pasti segala macam. Pas nih mumpung kita ada promo. Siap. Nanti Manik Limis ikut mempromosikan. Biasanya kalau 2.000 kan cuma 20.000 sampai 25.000. Nah, untuk Mas yang pengen yang murah Mas untuk anak mau puasa, iya siap. Ajak ke Barber Story. Oke, siap. Uangnya tapi kasih ke Manik Limis. Gitu ya. Dipotong konsepnya. dulu, ya dipotong pajak baru aja. Iya. Outsourcing tukang cukur. Ternyata ini agensi ya sebenarnya. Agensi ya. Saya Kita baru agensi sadar. menerima voyeur, chatting web. Ya nggak tahu. Ini tayang di YouTube, Camfrog. Enggak dong. Enggak. Blazer tapi ada. Enggak. Pornhub. Jaf, hey. Kurang nuditinya kurang kalau blazer ya. Apa? Menurut Nanya? Khusus channel Ebony nanti Oh, Ebony. kita berdua pakainya hitam-hitam. Oke, sip. Berarti promo hari ini tanggal Besok 5 besok ya? Iya, hari ini 6 tanggal 5 sampai tanggal 11. Openingnya tanggal 6 lah ya. 6 sampai tanggal 11. Sebelum puasa. Kalau di Mas Wibi nih ada promo nggak nih Mas? Ada promo Mas? Mungkin Atau belum car ada? auto detailing boleh disampaikan? Ini Mas Wibi juga punya car auto detailing. Konveksi juga, kalau ente mau bikin baju no. Nah, konveksi juga ada. Oh, Jangan dong, kan saya yang tanya. Teman-teman yang punya mobil-mobil bagus di Semarang serahkan ke ahlinya. Namanya Nit AutoCare. Kemarin masa juga ada yang udah langganan ke Mas Wibi. benerin kampas koping Ayla bisa juga nggak Mas? Ada nih saya Pak, kena mataharinya Pak. Habis 3 juta ya? 3 juta. Oh, acara apa ya itu ya? Aduh, jangan ditanya lagi Pak. Itu pedih sekali Pak. Acara kayak gak acara Pak. Itu putus saya sih. Tapi kan sampean masih wakil ketua di situ kan kayaknya acara. Sudah tidak dong. Oh, udah enggak. Wakil Masih sekarang dong. Tidak dong. Masih dong. Abadi kan kalau. Iya, Bedi. Oke. Ini ada yang nanya lagi Mas? Oh, siapa? Oh, pertanyaan untuk Mas Diguana Mas. Oh. Ini dibaca Mas. Apa ya? Tak tanyakan dulu. Mas Diko tanda salib dong. Apa? Tanda apa? Ini maksudnya apa gimana? Wah ngawur kamu ngawur, enggak boleh. Sama gimana? Nggak boleh begitu. Pijet. Oh, saya. Mas Diko pap tete. Waduh. Tangan Kang Babet ini selalu sering ngenyot. Iya. Apa PT-nya? Jangan saru-saru. Oh iya, enggak boleh. Ini ada yang komen buat Mas Wibi nih loh. Oh, Mas Wibi ganteng. Kata ada yang tanya tuh Mas. Mas Wibi keturunan Pakistan ya? Ada yang tanya itu. Saya keturunan Semarang. Oh, keturunan Semarang. Yang katanya yang bener. Maaf nih Mas teman-teman, ini chatnya ini tenggelam. Banyak sekali yang lihat. Ini kalau di layar kita itu nggak kelihatan muka kita loh. Tag semua ini, ya kan. Luar biasa Andres. Nah dia lagi motek, Mas dia belum motek. ke-record. Oh iya sudah. Saya kaget loh waktu record. Ngapain dari nanti ngomong gini gitu. Saya kaget loh. Saya kalau nggak record terus saya langsung pensiun. Apa aku trauma nebet tag pen video wis rak record. Aduh. Wah gini, Mas Bibi gimana pendapatnya untuk BS5 ini menurut Mas Bibi? Selaku teman, partner dan kita di keluarga yang sama yaitu di Sebera, Semarang Barber Association. Saya lihat sih kalau yang di Sini? BS5 memang sesuai dengan lokasinya di tengah kota Semarang. Jadi memang segmennya nanti memang buat premium lebih keren sih ini. Konsepnya memang lebih, menurut saya dari cabang yang lain ini lebih, ya karena memang segmennya udah di tengah kota, jadi memang harus benar-benar. Kalau saya bilang itu kalau kayak di stand up itu ini segmennya corporate. Ya. Kalau Wanik Limis kan di jalur alternatif kampung itu segmennya pengangguran memang. Jadi memang saat ini memang susah banget yang potong itu. Jadi memang ya beda lah ya. Bener-bener. Ya beda, memang gitu Pak. Ini pintar sekali. Enggak gitu. Oh enggak gitu, memang gitu Pak, memang gitu Pak. Oke. Oh ada telepon. Oh iya. Oh ini ada yang nulis. Mas itu yang telepon saya Mas. Oh bagus.
Kamu kok tahu nomornya Mas Didi? Waduh. Ya, ada teman-teman kita yang lain sih di sini. Tony. Oke, Mas Diko, terima kasih Oke, perbincangannya. siap. Tapi terakhir Apa-apa? pesan untuk siapapun kita di industri barber ini kan temanya barbershop. Harus barbershop ya. Ya, khususnya Oke. di bidang barbershop Oke. yang mau buka barbershop atau mau menambah cabang, pesannya apa Mas? Yang lebih intim dan penting, yang apa ya? Hal paling intim lah, jangan sampai kelewat itu apa? Silakan pesan singkatnya. Singkat ya. 2 jam aja. Dari semua saya tadi ngomong ya, paling terpenting sebenarnya adalah doa dan usaha. Udah itu aja. Kalau sekarang itu kita nggak usah mikir jelimet boleh, tapi pokoknya kembali kepada 2 hal itu, doa dan usaha. Itu pokoknya jangan dikurang-kurangin dan jangan ditinggalin, apalagi ditinggalin. Itu benar-benar nolong kita. Gitu sih. Mantap, terima kasih Mas Diko. Ya, sama-sama. Sukses selalu untuk Barber Amin. Story, terus berkarya kalau bisa ya Sukses juga buat Tony Klimis. Betul, amin, biar naik lagi Mas ya. Amin. Semoga di era pandemi ini semuanya bisa membreak, apalagi di Indonesia barbershop seperti Oke. Mas Diko yang sudah sharing banyak dengan kita. Ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, mungkin di barbershop yang lain. Cantumkan di komentar di bawah ini. Enggak barbershop saya lagi. Oh, ya nanti. Oh, iya. Nanti sabar. Agak ini agak. Terus datang. Oh iya. Kenapa tahu sih? Bayaran pulau Mas. Enggak ada bayarannya. Bayaran, Mas. Wah, terima kasih.